Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita semua akhirnya kembali fitrah lagi, kembali suci insya Allah. Orang-orang bertanya kepada saya, nah, kira-kira kalau setelah momen lebaran ini banyak yang terus kemudian nikah. Nah, selain dapat THR, yang artinya dapat uang yang banyak, kira-kira siapa di sini yang mendapatkan, jangan ngomong pernikahan deh, tapi kepastian cinta. Yang selama ini galau, nggak tahu, nggak jelas, ini gue ini pacar atau bukan, atau kok dia pergi juga sama cewek lain atau apa. Nah, kali ini saya akan bacakan, saya akan lihat kira-kira kalau berdasarkan rank atau ranking, kira-kira siapa yang akan paling beruntung dan akan mendapatkan kepastian cinta setelah Lebaran Idul Fitri di tahun 2021 ini. Silakan duduk manis, saya akan bacakan urut. Dan kita langsung akan lihat satu persatu dari kartu saya. Yang pertama adalah zodiak Aries. Kira-kira Aries ini akan seperti apa? Ya, ambil satu kartu tanpa melihat. The Ten of Cups. Gambarnya kayaknya mesra banget. Dan kalau dilihat dari sini, kayaknya semua kebutuhan, semua rasa yang ada sudah pas, saling menginginkan. Dan kalau saya lihat lagi ini, kayaknya kalian berdua ini akan mendapatkan kepastian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. So, ternyata tidak hanya THR. Di tahun ini, para Aries sepertinya akan mendapatkan kejelasan. Sesuatu yang berhubungan dengan perasaan ini jelas. Tapi sayangnya memang belum mengarah ke satu tindakan yang lebih konkret. Lebih ke perasaan yang terus kemudian akan lebih muncul. Mungkin ada pengakuan kalau ternyata kamu adalah nya. Dan dari sini mungkin akan bisa menuju ke arah yang lainnya. Tapi kalau 1 sampai 5, mungkin ini di 4 lah. Jadi saya bilang selamat untuk para Aries. Rupanya kalian semua lumayan beruntung dalam percintaan setelah Lebaran 2021 ini. Dan kita langsung masuk ke zodiak Taurus. The Ace of Cup. Ada satu upaya yang harus kamu lakukan. Kamu harus fokus kepada perasaan dan kenyamanan. Mulai lupakan hal-hal yang bisa dihitung, mulai fokus kepada hal-hal yang mungkin ini nggak bisa dihitung. Apakah pasanganmu di sini memang sudah kamu perhatikan? Apakah perasaannya sudah terpenuhi? Apakah semua yang dirasakan ini sudah seperti apa yang diinginkan? Nah, 1 sampai 5 ini mungkin 3, masih di bawah Aries, tapi ini bukan sesuatu yang buruk. Sehingga ini adalah start yang baik. Kalau kalian tetap melakukan ini, seharusnya sebelum tengah tahun di Juni nanti, kalian akan lebih mendapatkan kepastian cinta. So, untuk kalian semua yang belum mendapatkan status, mulailah untuk mempertanyakan, tapi sebelum itu berikan kenyamanan. Dan kenyamanan ini harus paripurna. Gunakan semua sense atau semua panca indramu untuk memberikan kenyamanan kepada pasanganmu. Dan dari sini harapannya kamu akan mendapatkan satu kepastian cinta yang lebih di setelah tanggal 13 Mei 2021 ini menuju ke depannya lagi. Oke? Tapi kalau dari pernikahan kayaknya belum sampai ke sana. Nah, kita akan lihat menuju ke Gemini. Harus ada effort. Oke, the Queen of Swords di sini menunjukkan kalau ternyata effortnya, kalau tadi ini menggunakan perasaan, kali ini effortnya harus menggunakan sesuatu yang lebih mungkin menggunakan logika dan pikiran. Jadi rupanya dari kalian semua yang mengharapkan kepastian ini juga belum memberikan kepastian. Misalkan si cowok ini belum menyatakan cinta dan belum menganggap kamu pacar atau pasangannya karena kamu pun belum mungkin mengajak ke orang tuamu. Kamu pun belum menunjukkan keseriusan untuk ya sudah kita membangun rumah tangga. Masih banyak hal-hal yang mungkin kamu dianggap terlalu mengekang atau membatasi waktunya atau terlalu banyak minta-minta. Nah, ini harus benar-benar diselesaikan, tapi semua ini pasti hubungannya sama angka, sama sesuatu yang kuantitatif, coba untuk diselesaikan. Dan kalau ini selesai, seharusnya ini akan menuju ke arah yang lebih baik. So, kalau tadi 4, 3, ini 2 sayangnya. Sehingga para Gemini harus lebih hati-hati. Saya Gemini juga. Tapi untung saya sudah dapat kepastian. Dan saya langsung lari ke Cancer di sini. Oke. Masa lalu ini kayaknya masih belum berlalu. Dan ada hal yang masih dibandingkan antara kamu dan si dia. Ini kondisi paling buruk. Kalau menurut saya ini masuk ke 1. 4, 3, 2, kenapa turun ya? Mungkin setelah ini akan lebih naik. Rupanya ada sesuatu yang mengingatkan kepada sang mantan. Dan ini ternyata kamu ini masih kalah posisinya. Nah, coba untuk lakukan yang lebih lagi.
effort yang lebih besar lagi, doa yang lebih khusyuk lagi. Dan dengan ini saya sih berpikir mungkin nggak di tengah tahun, mungkin di akhir tahun nanti semuanya akan membaik. Kalau seperti ini butuh keajaiban untuk bisa terjadi di beberapa bulan dan minggu ke depan, tapi pastikan langkahnya menuju ke sana. Dengan ini semua seharusnya kamu akan mendapatkan satu kepastian yang lebih lagi, tapi nggak usah berharap kepastian dulu deh, tapi lebih ke sesuatu yang membuat dia nyaman, atau mungkin lebih maju lagi. Membuat dia ini memberikan waktu, perhatian yang lebih dibandingkan saat-saat yang sebelumnya. Jadi mohon maaf untuk para Cancer di sini, rupanya kalian harus perlu menggunakan capit kalian lebih keras lagi untuk bisa memegang dan menunjukkan kelebihan kalian dibandingkan mantan-mantan yang sudah ada. Untuk para Leo, The Magician. Leo di sini mendapatkan kartu kelima. Jadi kalau saya bilang ini yang paling sakti, entah kenapa Leo ini selalu beruntung. Kemarin 3 kali bacaan beruntung terus. Selamat untuk kalian semua. Rupanya kepastian ini ada di tangan kalian. Kalau kalian sekarang saat ini langsung datang menyatakan cinta, atau mengajak tunangan, atau mungkin beli rumah, pengen punya anak, langsung akan diiyakan, langsung nggak pakai lama. Jadi gunakan waktu ini, waktu lebaran ini nanti, untuk bisa menyampaikan apa keinginanmu dan langsung katakan dengan lugas. Ini nggak usah langsung dipikir-pikir lagi, karena kalian langsung akan dapatkan apapun kepastian yang kalian inginkan. So untuk kalian semua, segera lakukan. Leo, jangan sampai kehilangan momen. Kalian semua beruntung, dan seperti Ariel Noah bilang, kalian luar biasa. Oke. Dan kita langsung akan lari di sini ke Virgo. The Ace of Wands. Ini seperti Ace of Cups tadi, jadi hampir sama. Agak di bawahnya 3 lah ya. Jadi kalau saya bilang di sini ada satu visi misi dalam hubungan kalian ini yang nggak sama. Misalkan yang satu maunya, aku nanti mau nikah sebelum umur 30. Ternyata kamu punya keinginan yang lain. Atau pacarmu pengen misalkan, aku pengennya nggak di kota ini, kalau nikah nanti ke luar negeri dan terus tinggal di sana. Ternyata kamu memiliki keinginan yang berbeda. Nah, samain dulu deh keinginannya ini apa. Karena nggak lucu juga nyiapin yang kecil-kecil, yang gede ternyata mereka ini nggak setuju. Dan karena ini akhirnya semuanya berantakan. So kepastian ini harus datang dari kamu, dan harus datang dari kemampuan kamu mengendus apa maunya pasanganmu dan coba untuk arahkan menuju ke sana. Jadi ini kayak di agak ke bawah. Nah, di sini. Oke, kita langsung akan lihat lagi untuk para Libra. The Page of Cups. Dan kalau saya lihat di sini, perlu kayaknya kamu ini nggak peka. Perlu satu, mungkin harus lebih diasah lagi sensitivity-nya untuk mengetahui kalau pacar ini artinya apa, dia tuh ngomong apa. Nah, mungkin sebagai seorang wanita atau mungkin pria yang populasinya lebih sedikit di sini, kalian ini salah menilai pasangan kalian. Nah, salah arti ini bisa berakibat fatal. Dari yang pertama adalah, oh ternyata aku cuma menganggap kamu adik sendiri. Totot. Atau ternyata selama ini dia pengennya segera nikah, tapi kamu menganggap kalau dianya nggak mau nikah. Rupanya komunikasi kalian harus dibangun. Dan dengan ini semua, seharusnya kalian semua ini bisa memperoleh apapun informasi yang bisa diolah menjadi sebuah tindakan. Tapi rupanya kalian asik sendiri, menganggap penilaian bahwa achievement dia dan achievement kalian ini beda. Loh, Kak, tapi pacarannya udah lebih dari 5 tahun. Nah, waktu itu nggak menentukan. Karena bisa saja kamu nggak mengerti, dan dengan ini rupanya perlu satu waktu untuk kamu mengerti dia. Dan dengan intuisimu seharusnya kamu akan bisa tahu. Intuisi itu artinya kemampuan selama 5 tahun dikumpulin jadi satu, dan kamu lebih peka dan mendapatkan apapun yang dia, sinyal yang dia pancarkan untuk bisa kamu mengerti. Please, lebih belajar lagi dan jangan merasa kalau apapun yang ada ini sudah baik-baik saja. Hati-hati. Ini ada di agak ke bawah, mungkin di sini. Nah, untuk para Scorpio. Ini hampir sama juga. The Knight of Pentacles, tapi agak lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Rupanya untuk para Scorpio di sini ada satu effort fisik yang kurang, dan ada satu usaha yang kayaknya ini kok kayak pelit banget gitu loh. Nggak mau ngeluarin usaha yang lebih untuk menuju ke kepastian ini tadi, sehingga pasanganmu juga nggak mau ngasih kepastian. Nah, misalkan dengan kalian semua yang kalau misalkan apa-apa minta dibayarin oleh cowoknya, atau selalu bermasalah tentang masalah, aku nggak mau ke sana, aku nggak mau ke sini. Jadi kalian ini kurang fleksibel. Dan dengan ketidakfleksibelan ini, saya pikir sih ini jadi stagnan, kayak jalan di tempat, bahkan diam kayak kuda ini. Sayang banget kalau hubungan kalian yang selama ini, atau ternyata bayangan kalian untuk bisa memiliki hubungan yang baik itu tidak terjadi. Dan lakukan sebuah pendekatan sama, lebih fleksibel.
lebih mungkin coba kamu kayak Jim Carrey ada di salah satu film Yes Man itu, kayak dia benar-benar ngomong iya terus, nggak usah terlalu berpikir yang negatif-negatif, dan harusnya sesuatu yang baik akan terjadi pada kalian. So ini ada agak sedikit naik tapi masih tetap di bawah. Untuk para Scorpio, para Sagittarius. Oh, ini luar biasa. Ini mungkin yang kedua yang saya pikir akan menjadi baik, karena sesuatu ini akan berjalan cepat. Dan kalian berdua ini seperti unstoppable. Gak ada sesuatu atau seseorang pun yang akan bisa menghentikan kalian. Kalian berdua ini meant to be together. Dan kalau saya lihat, ini dalam waktu dekat kalian ini akan mendapatkan kepastian cinta. Gak hanya THR, rupanya para Sagittarius ini akan mendapatkan kepastian yang lebih lagi. Dan selamat untuk kalian yang sudah bareng. Dan ini adalah perjalanan yang semakin jauh, ini nggak semakin mudah, akan semakin susah. Tapi selama kalian pertahankan energi ini, kalian akan mendapatkan kebaikan dan semua kenyamanan dalam hubungan. Yang penting kalian sama-sama tahu bahwa arahnya ini tetap sama. Jangan berantem dan nikmati saja perjalanannya. Oke, ini agak kedua tapi termasuk yang lebih tinggi. Jadi ini dua, ini satu, ini dua. Oke. Klasemen sementara dipegang oleh Leo dan Sagittarius. Kita sekarang menuju ke Capricorn. Aduh, kayaknya perlu satu perubahan pola pemikiran. Ada satu hal yang nggak cocok dan rupanya kamu berdua ini harus, saya takut kalau kalian berdua ini harus putus dulu, atau kayaknya kalian harus break dulu, atau coba tenangkan diri. Karena kalau ini diterusin, yang didapatkan malah bukan kepastian, tapi malah musibah cinta. Jadi harapan saya mendingan kalian semua para Capricorn ini menahan diri, coba untuk move to a calming water, lebih tenang, coba pikirkan, istirahat dulu, dan dengan semua ini tadi, gunakan akal pikiran, logika kalian untuk mendapatkan cinta dan kepastian yang lebih baik lagi. Tapi no need to say more, nggak ada yang bisa diomongin lagi. Untuk para Capricorn, mendingan kalian tahan diri dulu dan coba untuk tenangkan diri dulu. Please, itu dulu. Ini agak di bawah di sini. Dan untuk para Aquarius, sama seperti kartu The Knight of Pentacles, tapi kali ini kamunya yang nggak ngoyo, nggak berusaha. Dan dia nih melihat kamu ini kayak nggak punya mau. Jadi mereka pun bertanya-tanya, kamu nih pengen pasti atau enggak sih? Rupanya dia itu mulai mencium ketidakseriusan kalian. Nah, apakah kalian ternyata sibuk dengan pekerjaan? Jangan-jangan ada yang lain, atau sesuatu yang kamu takut ya? Kalau saya bilang sih takutnya ini kejadian sesuatu yang nggak mengenakan di sini dan buat kamu malas meneruskan ini. Yang pasti sang dia ini mulai hilang kepercayaan. Dan kalau ini terjadi sangat disayangkan, mendingan segera diberesin, jangan sampai sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang pasti sekarang segera ketemu dan bereskan ini menuju ke yang positif. Kalau nggak bisa, ya sudah, pisah aja. Karena kalau kartu ini muncul, perlu satu keseriusan yang sifatnya terhitung, dan satu manifestasi kesungguhan yang sifatnya, oke, kalau kamu memang mau butuh kepastian, coba kamu sudah tentuin atau belum? Kita mau menikah kapan? Keluargamu sudah oke atau belum? Atau tempat nikahnya kira-kira akan di mana? Nah, ini perlu satu keseriusan, karena kalau tidak, ini semua akan selesai di titik ini saja. Dan terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ke-12 kartu untuk para Pisces di sini. Ya, masih perlu kerja keras, fokus kepada apapun yang kalian ingin lakukan, tetapi jangan lupa bahwa ini semua adalah hal yang kalian akan lakukan menuju ke tujuan yang lebih besar lagi. Nah, kalian rupanya masih sering mempermasalahkan masalah-masalah kecil, padahal masalah kepastian ini adalah sesuatu yang lebih besar. Kalian permasalahin masalah misalkan kayak dia yang suka berubah-ubah kalau pergi ke tempat makan maunya apa, atau dia yang suka lupa mungkin tanggal ulang tahun, padahal ya dia orangnya emang pelupa. Nah, jangan fokus ke hal-hal yang kecil. Lebih fokus kepada sesuatu yang sifatnya itu lebih besar dan lakukan banyak perubahan untuk menuju ke arah sana. Untuk para Pisces, kalau kalian tidak merubah diri dan pengertian kalian akan sesuatu yang kalian lihat ini tadi, yang ditakutkan kalian berdua ini akan mengalami masalah, dan dia akan menganggap kalau kamu di sini nggak terlalu menghargai apapun yang dia lakukan, kamu malah dianggap sibuk sendiri, dan hubungan kalian akan selesai sampai di sini. Jadi, please, ini masih agak di bawah-bawah, tapi saya pikir yang paling penting di sini adalah perbaiki komunikasi kalian. Nah, kalau dilihat di sini, saya masih melihat bahwa klasemen pertama dipegang oleh Leo. Dengan semua kepastian yang ada ini, kalian tetap bisa lakukan apapun itu, lakukan sekarang juga. Dan untuk para Sagittarius,
Betul? Dimana kalian berdua ini unstoppable dan apapun yang terjadi ini, bahkan orang kalau mau menghalangi kalian akan bisa tabrak. Klasemen ketiga dipegang oleh Aries, yang rupanya kalian semua ini memiliki banyak kesamaan, sudah cocok, lebih ke tunggu apa lagi? Kalau nggak sekarang, mungkin akan tidak sama sekali. Selamat untuk Leo, Sagittarius, dan Aries. Untuk bintang yang lainnya, siapa tahu kalian harus membaca pasangan kalian. Siapa tahu kalau kamu termasuk bintang yang apes pasangan kalian di sini. Tapi kalau ternyata di antara tiga ini saling menjalin hubungan, selamat untuk kalian. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton konten ini. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga keluarga kita selalu dikaruniai kebaikan untuk bisa bertemu di Idul Fitri mendatang. Sampai jumpa dan salam.